Bab 2 menepati janji. Momen yang paling menyenangkan bagi Samuel begitu melihat anaknya bahagia ketika bisa jalan-jalan dengannya. Dia tidak ingin melewatkan momen apapun bersama dengan Zana sekarang ini. Waktu berharga yang dia miliki dia berikan kepada Zana khusus hari ini. Salah seorang karyawan datang memberikan sebuah kado untuk Zana. Ini ada apa, Mbak? Tanya Samuel begitu anaknya menatap ke arah karyawan itu. Jadi setiap hari jika ada pelanggan nomor 1000, kami memberikan hadiah untuk pelanggan kami, Pak. Jadi kebetulan hari ini Anda dan anak Anda merupakan pelanggan kami yang mendapatkan hadiah ini. Samuel tersenyum, terima kasih banyak, lalu karyawan itu pergi dan ia melihat Zana begitu ceria mendapatkan hadiah dari tempat mereka membeli es krim itu. Dibuka dong. Emang boleh, Pak, itu kan milik Zana. Anak itu lalu menarik pita tersebut lalu membuka kotaknya. Pak, ada mainan, Zana tertawa riang. Bisa-bisanya melihat anaknya tertawa seperti ini membuat hati Samuel begitu bahagia. Nanti kita beli mainan lagi kalau Zana udah habisin es krimnya. Zana menggeleng, Pak, Zana nggak bisa habisin sendirian, jawabnya dengan lucu. Es krim itu memang sangat banyak sampai Samuel membantu anaknya untuk makan es krim tersebut. Biar sama Papa. Samuel yang menarik gelas es krim tersebut lalu memakan setengahnya. Pak, kenapa Papa nggak pernah mau ajak Mama juga? Papa juga nggak pernah ngomong sama Mama, tanya Zana sampai dia berhenti untuk makan es krim tersebut. Dia terkejut begitu mendengar Zana yang barusan. Kenapa bisa anaknya bisa menyadari semua yang terjadi antara dirinya dan juga Lara? Harusnya dia dan Lara memang menjadi suami istri seperti pasangan lain. Namun sayangnya Samuel tidak ada perasaan sedikit pun terhadap istrinya sendiri, salah memang, namun apa yang hendak dikata jika Samuel sendiri tidak bisa memberikan perasaannya pada Lara? Kenapa tanya begitu? Mama kan harus urus butik, Samuel mencari alasan agar Zana berhenti bertanya seperti barusan. Tak lama kemudian setelah dia makan es krim itu, Zana memakan es krim itu, sementara menunggu anaknya. Samuel mengedarkan pandangannya lalu terhenti pada seorang wanita yang jaraknya beberapa meter dari tempatnya duduk sekarang ini. Itu adalah Kesa, kekasihnya. Samuel berusaha untuk menyembunyikan dirinya agar tidak terlihat oleh wanita itu. Jangan sampai wanita itu datang lalu menghampiri dia yang bersama dengan Zana sekarang. Kumohon Kesa jangan kemari. Kamu tahu sendiri aku bersama dengan Zana, ucapnya di dalam hati sembari berdoa. Dia tidak mau jika anaknya melihat kejadian ini. Namun begitu dia mengangkat kepalanya untuk mengedarkan pandangannya lagi. Justru wanita itu berdiri di hadapannya yang membuatnya terkejut. Samuel menarik Kesa dan berkata, kamu ngapain ke sini? Aku, tunjuk Kesa pada dirinya sendiri. Aku lihat kamu di sini sama anak kamu. Kenapa memangnya? Nggak ada salahnya juga kan aku samperin kamu? Tanya Kesa yang membuat Samuel marah besar. Sementara itu dia melihat Zana memperhatikan mereka berdua. Pak, itu siapa? Teman Mama atau Papa? Mendengar pertanyaan itu Kesa duduk di pinggir Zana. Ah, tante ini temannya Papa. Kenal sama Mama juga. Oh, teman kerja Papa. Sedangkan Samuel mendekati Kesa. Pergi dari sini atau kamu akan tahu sendiri akibatnya seperti apa. Jangan macam-macam dengan Zana. Aku sudah ingatkan kamu beberapa kali kalau kamu jangan pernah nongol di hadapan Zana seperti ini, kata Samuel lalu wanita itu tersenyum sinis seolah tidak bisa mengindahkan perintah Samuel. Pria itu sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Aku hitung sampai 3 kalau kamu nggak pergi, kamu bakalan tahu sendiri akibatnya, dia bicara sambil berbisik kepada Kesa. Sejujurnya dia selalu berusaha untuk tidak terlihat seperti pria bajingan di hadapan anaknya sendiri, tapi wanita ini sudah sangat keterlaluan yang datang untuk sekadar mengganggunya begitu saja. Kesa tersenyum lalu membalas ucapan Samuel. Kamu tenang saja sayang, aku tidak mungkin melukai mental anakmu mengakui bahwa aku kekasihmu bukan. Aku akan membunuhmu jika kamu mengakui itu, Kesa. Ancam Samuel yang sudah geram dengan wanita ini. Zana yang mulai cuek dan malah fokus dengan es krimnya. Pergi enggak? Samuel sudah tidak tahan lagi. Kamu apa-apaan sih? Nomor kamu nggak bisa dihubungi ya? Kamu sendiri udah janji mau nemenin aku belanja. Kamu buta. Kamu lihat aku sama siapa? Aku nggak bakalan tinggal diam kalau kamu masih di sini, Kesa. Setidaknya wanita ini tahu diri dan bisa menghargai Zana yang ada bersama dengan pria itu. Kamu kapan ada waktu buat aku? Kamu sendiri kapan bisa ngerti dengan keadaan ini? Kamu lihat aku sama Zana, kamu nggak mikir gimana nanti dia ngadu kepada Lara. Semua orang tahu bahwa dia sudah beristri. Tapi banyak yang menertawakan nasib Lara yang hanya dinikahi karena tanggung jawab akibat perbuatan dari Samuel itu. Kamu takut sama istri kamu yang mengenaskan itu. Berhenti banyak omong, Kesa. Aku memintamu untuk pergi dari sini. Aku bukannya mau ribut denganmu, jangan sampai aku melakukan hal yang kasar sama kamu. Samuel mengedarkan pandangannya dan menangkap ada salah satu wanita yang mungkin usianya masih 20-an itu sedang mengarahkan kamera ponselnya ke arah mereka bertiga. Begitu Samuel melihat, wanita itu langsung menurunkan ponselnya lalu pergi dari sana. Yang diyakini sendiri bahwa itu akan menjadi gosip baru. Mengingat Kesa merupakan seorang model yang cukup terkenal, jadi tidak jarang jika gosip itu bisa dengan mudah menyebar.
Kesa sendiri tidak peduli dengan anggapan orang lain yang mengatakan dirinya wanita tidak tahu diri karena pacaran dengan suami orang lain. Sedangkan dia tahu sendiri bahwa Samuel sama sekali tidak menganggap istrinya itu ada. Kecuali dia hanya menganggap Zana itu ada di dunianya. Kesa, pergi sekarang juga. Ucap Samuel yang mempertegas ucapannya. Baiklah, jika kamu memaksaku pergi, maka aku akan pergi, balas wanita dengan kaos berwarna putih polos dengan rok mini yang digunakan oleh wanita itu. Setiap pria pasti senang dengan penampilan wanita ini. Begitupun juga dengan Samuel, ya bisa dikatakan jika Lara sendiri tidak pernah berpakaian terbuka seperti Kesa sekarang. Sebab Zana selalu menggunakan kaos lengan pendek tapi celananya selalu panjang. Meski berstatus suami istri tapi Samuel tidak pernah menyentuh Lara sampai sekarang, itu pun terjadi karena mabuk dulu di acara pesta. Samuel menghela napas panjangnya. Kamu bisa pergi sekarang. Kesa mencium Zana yang membuat Samuel menarik tisu lalu menggosok bekas ciuman Kesa di pipi Zana. Jangan menyentuh putriku, sialan. Kesa pergi meninggalkan mereka berdua ketika sudah mencium pipi Samuel. Pa, kenapa papa dicium? Tanya Zana yang melihat kejadian itu. Padahal dia sudah berusaha untuk menghindari itu. Tetap saja jika Zana sudah melihat itu dia sudah melanggar janjinya dengan Lara bahwa apapun yang terjadi di luar sana. Zana tidak boleh bertemu dengan kekasih Samuel yang manapun. Samuel membelikan mainan untuk Zana begitu banyak. Karena malam ini dia bisa tenang tanpa ada gangguan dari siapapun juga. Maka dari itu dia membawa Zana ke rumahnya. Namun sebelumnya ketika masih berada di mall, dia mencoba menghubungi Lara untuk mengatakan jika malam ini Zana akan menginap di rumah Samuel. Melihat putri kecilnya yang seharian ini bermain bersamanya sampai tertidur tadi ketika lelah bermain. Bahkan Samuel sendiri mengajak anaknya pulang jam setengah 10 malam karena Zana yang belum puas bermain. Samuel dengan sabar menemani buah hatinya sampai akhirnya Zana sendiri yang mengatakan jika dia lelah lalu meminta untuk digendong, sedangkan mainan yang dibelikannya sudah dibawa ke mobil. Mendengar istrinya setuju dengan itu, pria tersebut membawa anaknya pulang. Sampai di rumah Samuel menggendong Zana masuk ke dalam rumah dengan keadaan yang masih terlelap tidur. Loh, Zana mau nginap. Mamanya yang melihat mereka berdua masuk menghampiri Samuel yang menggendong Zana itu. Di dalam keluarga besar Samuel tidak ada satupun yang membenci Lara dengan permintaan pertanggungjawaban yang dulu. Akan tetapi hubungan mereka tidak pernah baik, mereka yang malu dengan keadaan sekarang ini. Yang dimana Samuel masih bersikap sama yaitu mencampakkan istri dan juga anaknya. Walaupun terkadang ada suatu masa di mana putra mereka membicarakan tentang Zana. Renata selaku ibu dari Samuel hanya bisa berharap bahwa ada sedikit keajaiban hati Samuel terbuka dan bisa menghargai istri dan anaknya juga. Kadang Renata beserta suaminya mencoba menjauhi Lara bukan karena untuk membenci menantunya sendiri. Tapi mengingat perlakuan Samuel yang sangat buruk, ditambah lagi dengan janji-janji Samuel terhadap Zana yang sangat sulit dipenuhi dan baru sekarang Samuel bisa menepati janjinya. Sudah sering sekali Renata mendengar jika Samuel akan mengajak Zana pergi tapi tidak pernah menepatinya. Sedangkan Renata baru saja merapikan tempat tidur Samuel dan menidurkan Zana di sana. Tumben kamu bawa dia kemari. Mimpi apa? Anak pertama dari keluarga Pradipta itu tak menjawab apapun. Memangnya kenapa, Ma? Ya mama nggak ngangka aja kalau kamu bisa bawa dia sekarang. Soalnya ya mama khawatir aja gitu sama dia, terus kapan kamu bawa Lara ke rumah? Renata sengaja menyinggung soal Lara agar sedikit saja Samuel bisa terketuk pintu hatinya bisa membawa istrinya untuk sekadar makan malam. Sampai kapanpun juga, Samuel tidak akan pernah melakukan hal itu. Begitupun juga dengan Lara yang walaupun dijemput oleh sopir dari keluarga Pradipta tidak akan pernah mau datang ke rumah ini. Tak lama kemudian Samuel mengikuti mamanya turun ke lantai dasar dan pergi ke dapur mengambil air minum karena dari sore sampai malam begini dia menemani Zana bermain tanpa bisa membeli air minum untuk membasahi tenggorokannya. Samuel membuka kulkas lalu mengambil air dingin yang ada di botol kemasan yang sengaja didinginkan itu. Samuel duduk di kursi lalu meneguk minumannya dengan segar air itu membasahi tenggorokan. Sedangkan di sana ada Renata dan juga Tuan Pradipta yang sedang menunggu di ruang keluarga. Bawa Zana dia, tanya pria tua itu fokus dengan tabletnya untuk melihat beberapa pekerjaan dari tablet yang sedang dipegangnya. Ya, Pa, katanya si Zana nginap malam ini. Tuan Pradipta menarik istrinya agar duduk di sebelah kirinya sambil menoleh ke belakang melihat ada Samuel yang masih minum dan memakan buah-buahan yang ada di atas meja makan. Biarin aja dia, siapa tahu dengan cara seperti itu dia bisa sadar. Tadi mama singgung soal Lara. Dia jawab, terlihat Tuan Pradipta penasaran dengan ucapan istrinya barusan. Jika mengingat kembali kisah yang sudah-sudah, maka jawabannya adalah Samuel pasti akan tetap sama seperti dulu. Iya, dia nggak jawab, Pa. Tahu sendiri kan kalau dia nggak bakalan bisa dibilangin kalau sudah menyangkut Lara. Sikap Lara yang cuek terhadap keluarga besar Pradipta itu tidak bisa disalahkan oleh Renata. Sebab ini juga karena tingkah Samuel yang tidak bisa untuk bersikap dewasa menghadapi masalah ini. Mengingat umur anaknya bukan muda lagi, tapi tidak semudah itu untuk menerima Lara yang malah lebih asyik bersama dengan para kekasihnya.
Renata menoleh ketika mendengar langkah kaki dan pura-pura membahas hal lain bersama dengan suaminya begitu Samuel mendekat. "Pa, besok papa ke kantor." Samuel ikut bergabung bersama mama dan juga papanya di ruang keluarga. Papanya menurunkan kacamata dan membuka kacamata lalu meletakkannya bersamaan dengan tablet yang dipegangnya tadi di atas meja. "Ya ke kantor, kenapa?" "Aku besok nggak ke kantor, Pa." Pradipta sudah tahu jika anaknya tidak pergi ke kantor urusannya hanyalah bersama dengan wanita lain. "Terserah kamu, aku mau ngajakin Zana main besok." Tuan Pradipta dan Renata menoleh lalu mencoba menahan senyumannya di hadapan Samuel. "Ya sudah kalau begitu, besok siang aku antar dia pulang. Kenapa nggak sampai malam aja kamu temenin dia?" Samuel mencoba mencari alasan. Dia sudah berjanji pada Kesa untuk bertemu besok. "Ya ada urusan penting. Setahu papa waktu kamu sama Zana lebih berharga dibandingkan apapun, Sam. Tapi papa nggak tahu sih urusan kamu seperti apa. Ya mau nggak mau papa persilakan kamu aja, yang penting papa nggak mau lihat kamu jalan-jalan lagi sama wanita simpanan kamu. Kenapa kamu nggak perbaiki pernikahan kamu sama Lara aja?" Samuel akan menghindar jika orang tuanya membahas tentang pernikahan itu, pasalnya Samuel memang tidak pernah mencintai Lara. Apalagi untuk mencoba mempertahankan pernikahan dengan mencoba untuk saling jatuh cinta, Samuel pikir itu adalah hal yang sangat mustahil baginya. Pria itu berdiri untuk menghindari papanya yang mulai membahas perihal Lara. Ini bukan satu atau dua kali orang tuanya membahas Lara. Tapi sudah sangat sering membahas tentang Lara yang mereka tahu bahwa jawabannya adalah Samuel bertahan hanya karena Zana, bukan ingin memperbaiki pernikahan dengan Lara. Pradipta mulai geram dengan anaknya. "Kamu bukan anak yang usianya belasan tahun, Sam. Kamu sudah 33 tahun, sebentar lagi kamu ulang tahun yang ke-34, anak kamu baru berusia 3 tahun. Apa pernah kamu pikirkan gimana dia akan tumbuh dengan orang tua yang berantakan seperti ini? Apa kamu pernah memikirkan bagaimana nasib dia? Papa sendiri tahu kalau aku dan Lara tidak akan pernah bisa untuk saling mencintai. Aku tidak ingin memulai itu semua, dan papa tahu sendiri aku sama sekali tidak menganggap Lara itu istri aku. Melainkan hanya sebagai ibu kandung dari Zana yang tidak lain adalah orang asing bagiku." Renata tidak ingin ikut campur dengan ini. Dia memilih diam dan membiarkan suaminya yang berdebat dengan Samuel. "Jangan sampai kamu kehilangan baru kamu tahu arti jatuh cinta itu seperti apa." Bab 3 Siapa? Zana kemana? Kok rumah sepi? Deswita kakak kandung Lara datang mengunjungi Lara dan juga Zana bersama dengan putranya yang usianya tidak jauh di atas Zana. Kedatangannya memang selalu saja mendadak seperti ini. Sedangkan Lara yang baru saja membereskan rumah mendekati kakaknya yang sudah dipersilakan duduk terlebih dahulu di ruang tamu. Zana dibawa sama Samuel. Raut wajah Lara selalu biasa saja ketika membahas tentang Samuel. Entah apa yang dipikirkan oleh adik Deswita ini jika membahas tentang pria tersebut tidak ada ekspresi sama sekali. Dia masih sama." Nada bicara Deswita sedikit terdengar lebih menyedihkan dibandingkan biasanya. Siapapun pasti akan merasakan sakit jika melihat suaminya berselingkuh di depan matanya sendiri. Begitupun dengan Lara yang sudah sering menangkap basah Samuel bersama dengan selingkuhannya, ketika bersama dengan Deswita pun pria itu bersikap sama. Tidak peduli terhadap orang sekitar dan tetap menganggap bahwa orang lain tidak ada apa-apanya. Yang paling mencolok itu adalah kesah di antara semua wanita yang didekati oleh Samuel. Namun wanita tersebut seperti tidak tahu diri mendekati suami orang, bahkan pacaran dengan suami orang lain. Namun sikap Lara biasa saja jika berhadapan langsung dengan Kesa ketika wanita itu tidak sengaja di butiknya. Cukup profesional memang sikap dari wanita itu untuk menganggap Kesa sebagai musuhnya. Toh dia dan Samuel tidak ada apa-apa, hanya menyangkut tentang Zana saja dan tidak pernah membahas hal serius lagi jika berhubungan dengan rumah tangga. Lara menyiapkan teh dan juga cemilan untuk kakak dan juga keponakannya. "Kamu kenapa diam?" Lara tersenyum ketika dia duduk di sofa dan menyilangkan sebelah kakinya. "Seperti yang kakak lihat kalau dia itu sama saja bukan? Kamu nggak pengen pulang ke rumah papa? Minimal kamu jenguk papa." Lara sudah tahu kalau kakaknya akan memintanya untuk pulang. Akan tetapi dia tidak mau dianggap sebagai pembawa sial lagi oleh keluarganya, sementara Zana dibawa pulang oleh Samuel, "Minimal kamu ke rumah papa, mungkin papa rindu sama kamu." Cukup lucu jika papanya merindukan dia. Terakhir kali Lara datang yaitu ketika papanya sakit dengan membawa Zana yang masih kecil waktu itu. Tapi dengan tega papanya langsung menghina Zana anak haram. Sungguh Lara tidak pernah ingin jika anaknya disakiti, hidupnya juga tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini jika tidak bertemu dengan Samuel. "Aku lagi nggak pengen ke sana, Kak. Kamu yakin nggak mau cerai sama Samuel?" Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari mulut kakaknya. Menyedihkan adalah ketika kakaknya menanyakan tentang perceraiannya dengan Samuel. Sedangkan di dalam keluarga besar Pradipta tidak pernah menghalalkan yang disebut dengan perceraian itu. Lebih baik berselingkuh dibandingkan dengan bercerai, begitu yang dijelaskan oleh Samuel ketika Lara ingin membahas hal serius itu. Padahal belum dikatakan oleh Lara tapi Samuel sudah bisa menebak arah pembicaraan Lara waktu itu. Maka sampai sekarang Lara tidak pernah membahas tentang perceraian lagi dengan Samuel. "Biar begini adanya, Kak.
Lagi pula Zana semakin besar. Semakin besar Zana, semakin besar pula beban kamu untuk nanggung dan menutupi aib Samuel. Lara melirik ke arah keponakannya. Kita bisa bicara di luar, Kak? Tanya Lara ketika tidak tega membahas tentang perceraian di hadapan keponakannya sendiri. Deswita menyetujui hal itu lalu mereka berdua pergi ke taman bermain Zana yang ada di sebelah rumah. Ada ayunan dan juga tempat bermain pasir di sana yang sengaja dibuatkan oleh Lara untuk anaknya sebab Zana lebih suka bermain sendirian dibandingkan diajak jalan-jalan. Tapi berbeda halnya jika Samuel yang mengajak. Di rumah yang memang tidak terlalu besar ini Lara dan Zana hidup dengan tenang, ada satu mobil yang dikendarai Lara setiap harinya yang sudah pasti itu dari Samuel. Meski pria itu terbilang brengsek dan cuek, tapi apapun yang menyangkut Zana pasti akan diutamakan. Kamu nggak bisa begini terus. Aku udah biasa kok, Kak, jawab Lara dengan tenang lalu duduk di sebuah ban yang ditanam di taman tersebut lalu kakaknya duduk di ayunan milik Zana. Tatapan kosong Lara menatap langit biru yang menghela napasnya dan menghirup udara dengan tenang. Sebegitu tangguhnya Lara menghadapi sikap Samuel yang sudah sangat keterlaluan, jika demi Zana itu memang sangat baik. Tapi jika itu menyakiti hati Lara, lebih baik berpisah dibandingkan dengan menyakiti hati Lara dan malah membuat wanita itu bersedih sepanjang pernikahan mereka. Deswita tidak mengerti lagi tentang ketangguhan adiknya ini. Kakak nggak tahu mau ngomong apa sama kamu. Tapi kalau udah nyangkut Zana, kamu pasti akan bela dia mati-matian. Lara memang akan tetap menjadi seperti ini. Bertahan dalam pernikahan tanpa cinta itu karena anaknya yang memang sangat disayanginya. Beruntungnya dia memiliki kakak yang selalu mendukungnya meskipun orang tuanya sendiri membuangnya. Lara memang sudah terbiasa hidup seperti ini, jadi menganggap Samuel yang brengsek itu juga sudah biasa baginya. Tak pernah dibayangkan hidupnya akan menderita seperti sekarang. Mengingat usianya yang juga sudah dewasa sekarang butuh pertimbangan yang begitu berat ketika memutuskan untuk meninggalkan Samuel hanya demi kebahagiaannya. Deswita bangga terhadap adiknya walaupun waktu itu dia bertekad membesarkan Zana sendirian, tapi beruntungnya Samuel mau bertanggung jawab meski dengan tingkahnya yang keterlaluan seperti sekarang ini. Kakak sendiri gimana? Kakak bahagia. Semua rumah tangga pasti memiliki masalah masing-masing. Akan tetapi sikap Lara yang sekarang ini cukup dewasa menyikapi Samuel yang selayaknya anak yang baru remaja. Kakak selalu bahagia, tapi kakak iparmu selalu menanyakan tentang Samuel dan rumah tanggamu. Kakak seharusnya tidak perlu khawatir seperti itu. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa bukan berarti baik-baik saja. Karena baik-baik saja adalah hal yang pura-pura, itu yang kamu lakukan sekarang ini. Kamu pura-pura bahagia di depan kakak, sabar hadapi Samuel. Tapi siapa yang tahu di belakang kamu sedang apa? Kamu nggak bisa seperti itu terus, Lara. Kamu juga wanita, kamu pasti tahu rasa sakit itu. Deswita mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Lara. Tapi apa yang bisa dikatakan oleh Lara selain menghela napas panjang menahan semuanya? Dia juga sudah biasa menghadapi sikap cuek dari Samuel. Apa yang harus aku lakukan tanpa menyakiti Zana? Tidak ada yang bisa kamu lakukan ketika sedang mencoba untuk menjadi wanita tangguh. Sekarang waktunya kamu abaikan Samuel juga, Lara. Kamu jangan mau diabaikan terus seperti ini. Apa kamu mau dijuluki istri terbuang? Sedangkan dia sedang asyik bersama dengan wanita lain. Terus kesah dengan bangganya memperlihatkan hubungan mereka di publik. Apa yang harus kamu lakukan? Bukannya kamu harus memenangkan Samuel. Lara tertawa dengan nasibnya sekarang ini. Aku tidak akan pernah merebut Samuel dari tangan siapapun, Kak. Karena sejatinya dia itu memang bukan milik siapa-siapa, dia hanya milik Zana. Jika memang kesah ingin seperti itu, maka silakan saja. Kakak tahu sendiri kalau keluarga besar Pradipta tidak akan pernah menceraikan istrinya. Sesakit apapun, mereka akan tetap membiarkan itu terjadi. Kakak juga sudah tahu seluk-beluk keluarga Samuel bukan? Jadi jangan anggap ini hal yang mudah. Kalau aku nuntut Samuel, kakak pikir hak asuh Zana jatuh ke tangan aku. Lara mempertegas ucapannya karena sudah tahu kalau Samuel akan melakukan apapun demi mendapatkan Zana. Deswita menangkap sebuah ekspresi yang tidak pernah diperlihatkan oleh Lara sebelumnya. Yaitu ekspresi yang terlihat jauh lebih menyedihkan dibandingkan senyuman yang selama ini diperlihatkan oleh Lara. Kamu mau dibantu sama kakak ipar kamu. Mengenai waktu itu, kakak ipar kamu juga minta maaf atas kejadian ini. Dia juga sudah berusaha untuk mengikuti Samuel. Dia juga berusaha untuk menyadarkan papanya Zana. Semua itu akan percuma. Bagaimana hubunganmu dengan keluarganya? Tidak ada yang baik. Dan tidak akan ada yang pernah menjadi keluarga. Yang masuk di dalam keluarga Pradipta hanya Zana, bukan aku, tegas Lara sekali lagi mengingatkan jika keluarga besar itu memang baik kepada Lara. Tapi tidak pernah dianggap oleh Lara sebab melihat sikap Samuel dia merasa sedang ditertawakan sendiri oleh keluarga Pradipta semenjak Zana lahir. Awalnya mereka semua marah dengan kejadian itu bahkan Pradipta sendiri beserta istrinya pernah memberikan sejumlah uang dengan syarat jika Lara menggugurkan kandungannya. Namun Lara bersikeras mempertahankan sampai akhirnya mereka menerima Zana dengan baik di keluarga itu. Menerima Lara juga tapi dia sendiri tidak tahu apakah dia benar-benar diterima atau hanya sekadar dijadikan keluarga yang dipajang tanpa ada permintaan maaf sendiri dari keluarga Samuel.
Kamu pernah merasakan jatuh cinta sama Samuel? Lara tertawa geli mendengar itu. Jangankan jatuh cinta, melihat pria itu pun dia jijik dan berharap pada Tuhan jika dia tidak akan pernah bisa bersama dengan Samuel ketika melihat tingkah pria itu yang sudah sering sekali menyakiti hati Zana dengan janji-janjinya. Bagaimana mungkin aku melakukan hal menjijikkan yang disebut dengan cinta? Deswita masih melihat ada keegoisan pada adiknya. Tidak jarang juga Samuel berkunjung ke rumahnya dan membahas tentang bisnis. Meskipun suaminya sering menyinggung perihal Lara dan Zana. Tapi pria itu dengan mudah mengalihkan pembicaraan sampai ia dan suaminya cukup terdiam dengan sikap dari iparnya. Lagi pula banyak yang tahu jika sikap cuek Samuel itu memang sudah turun-temurun seperti itu. Mulai dari Pradipta. Tapi pria tua itu sudah lebih baik dan malah menerima Zana dengan baik pula, meski beberapa kali dia memaksa Lara untuk bercerai. Tapi keluarga besar Pradipta akan menyangkal itu semua. Dengan alasan bahwa tidak ada yang boleh menyakiti hati seorang anak. Tapi mereka lupa menghargai bagaimana caranya untuk mencintai wanitanya, istrinya sendiri. Begitu pula dengan yang dirasakan oleh Lara. Tidak ada cinta, tidak ada hal romantis. Di usia yang ke-27 tahun ini pun adiknya hanya bisa merasakan sebuah kehidupan yang pahit dengan masa lalu yang sangat kelam. Banyak yang mengatakan mungkin ada Zana yang lain di luar sana. Tapi Deswita bisa yakin jika Samuel tidak sebrengsek yang diberitakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau sengaja merusak reputasinya. Aku harap kakak bisa mengerti dengan keputusan ini, kata Lara dengan senyumannya yang terlihat pura-pura. Deswita tersenyum dan menyembunyikan rasa sakitnya juga. Jika bukan karena suaminya yang memintanya untuk datang kemari, dia tidak akan pernah datang, karena tidak pernah sanggup melihat ekspresi adiknya yang seperti ini. Bagaimana kalau kita ke salon hari ini? Kamu nggak ke butik kan? Kalau siang sepertinya Zana pulang. Jadi aku nggak bisa ikut, mungkin ke butik nanti. Lara, ada kalanya kamu berpenampilan yang cantik. Bukan bermaksud untuk menggait hati pria, tapi memang harus menjaga penampilan sendiri. Samuel adalah pria yang tidak punya perasaan. Tidak pernah peduli walaupun kadang Lara sakit, pria itu tidak akan pernah datang untuk menjenguk atau bahkan hanya menemui Zana dan pulang begitu saja. Dia sudah pernah mendengar kabar buruk itu bahwa sikap Samuel memang jauh lebih bajingan dari yang diberitakan. Tapi dia masih tidak yakin jika adik iparnya itu memiliki anak yang lain. Lara berdiri dari tempat duduknya barusan mengajak kakaknya untuk masuk ke dalam rumah menemui keponakannya Lara. Aku hari ini mau ke butik aja kak. Mungkin Papa Zana nganterin dia ke sana, kata Lara mencari alasan. Itu adalah satu-satunya cara menghilangkan penatnya di rumah ketika tidak ada anaknya untuk bermain bersama. Ya sudah kalau begitu kakak juga balik. Oh ya kakak bawakan kue untuk Zana, kalau begitu kakak langsung balik ya. Ada mertua kakak juga yang mau ke rumah. Jadi kamu di sini baik-baik. Nyetirnya hati-hati jangan ngebut. Peringat kakaknya. Lara mengangguk pelan lalu keponakannya turun dari sofa mengikuti Deswita yang mengambil tas di atas sofa barusan setelah mereka kembali dari taman. Keduanya pun pergi begitu berpamitan kepada Lara. Lara mengambil laptopnya lalu melihat ada beberapa laporan yang masuk ke dalam emailnya yang dikirimkan oleh anak buahnya di butik. Itu adalah barang-barang yang harus segera diisi karena banyak barang kosong yang memang belum sempat diorder oleh Lara. Jarinya yang lentik menggeser mouse dengan sangat lihai, lalu membaca semua isi pesan yang ada di emailnya. Ada pula beberapa laporan pembelian yang dilakukan oleh karyawannya pada beberapa hari lalu. Namun ada sebagian barang yang memang kosong dan belum sempat terbeli. Jika dilihat dari rumah yang ditempati oleh Lara, mungkin banyak yang akan menganggap bahwa dia tidak memiliki butik dan juga beberapa toko yang menjual barang-barang mahal lainnya. Penampilannya juga yang kadang terlihat biasa saja itu mungkin bisa direndahkan oleh orang lain. Tak lama kemudian dia dihubungi langsung oleh Diana yang merupakan leader dari self-selling di tempat jam tangan yang juga dikelola oleh Lara yang tidak lama itu. Lara menggeser notifikasi berwarna hijau itu untuk menjawab telepon. Ada apa, Di? Dia biasa memanggil Diana dengan sebutan itu. Ibu, ada yang datang mencari ibu di toko. Bisa datang hari ini juga. Lara yang tidak pernah berurusan langsung dengan pelanggan dimanapun dia mengelola usaha itu. Tapi sekarang dia dicari oleh Diana yang merupakan orang kepercayaannya di sana. Meski ada seorang manajer, tapi perihal self-selling dia lebih percaya pada leader. Sebab leader yang turun langsung. Hit Novels. Bab 4 Wanita Penggoda. Sampai di toko jam tangan yang sedang dikelola oleh Lara. Di sana dia melihat seorang wanita dengan dress berwarna biru toska berkulit putih dan juga rambut panjang yang sedang membelakanginya. Lara datang dari arah selatan sedangkan wanita tersebut sedang melihat-lihat jam tangan di sebuah etalase jam tangan itu. Dia sudah yakin jika wanita itulah yang mencarinya, karena tidak ada orang lain lagi yang ada di sana selain karyawan yang bekerja untuk Lara. Dengan langkah yang sedikit pelan dan menghampiri Diana yang sedang melayani. Nampak dari raut wajah Diana yang sudah berubah semenjak kedatangan Lara. Ibu sudah tiba, sambut Diana menyembunyikan ekspresi khawatirnya. Begitu wanita itu berbalik, Lara terkejut ketika melihat Kesa yang datang ke tokonya dan melihat jam tangan mewah dengan harga yang fantastis itu. Ah kamu Lara, kupikir bukan kamu yang punya toko jam tangan ini.
Kesa sebenarnya sudah tahu siapa pemilik dari toko jam tangan ini dari Samuel sendiri, sebab pria itu sudah mengatakan jika jangan sampai Kesa mengganggu Lara dan juga Zana, itu adalah persyaratan dari hubungan cinta keduanya. Tapi dia tidak bisa tinggal diam melihat Samuel membela wanita bodoh ini di hadapannya. Siapa yang bisa melawan Kesa? Merasa bahwa tidak akan ada yang berani melawannya sampai dia melanggar perintah dari Samuel sendiri, menjadi model yang sangat terkenal memang sangat digadang-gadangkan oleh Kesa sampai bisa menggaet hati seorang Samuel yang memiliki aset begitu banyak. Apalagi usaha istrinya yang sudah pasti diberikan modal oleh Samuel sendiri. Tidak akan mudah menjalankan bisnis seperti ini. Begitu pula dengan wanita yang lulusan data science yang mungkin tidak akan berpengaruh dengan semua usaha ini. Apa yang kamu inginkan? Kesa menepuk pindah Lara, aku sedang mencari jam tangan termahal yang mungkin bisa kamu rekomendasikan sendiri. Jam tangan pria yang pasti karena sebentar lagi pacarku ulang tahun. Maka aku harus memberikan hadiah terbaik untuknya, sebagai balas budi seorang kekasih untuk pasangannya yang sudah membelikan mobil dengan harga miliaran untukku, sindir Kesa yang berharap bahwa Lara segera menceraikan Samuel setelah tahu ulah pria itu di luar. Samuel beberapa kali memberikan peringatan jika tidak ada yang boleh mengganggu Lara dan Zana karena itu adalah urusan kehidupan mereka masing-masing. Dia tahu kalau Lara adalah istri yang dicampakkan dan tidak dipedulikan oleh Samuel apapun yang terjadi. Lara tersenyum lalu menyerahkan tasnya kepada Diana lalu mengajak Kesa ke tempat jam tangan yang disimpannya di dalam sebuah kaca dipajang di tengah yang di mana barang tersebut adalah paling mahal. Untuk wanita ada. Aku ingin yang berlapis berlian, Lara. Aku ingin yang sepasang dengan lapis berlian serta model terbaru, tentu saja dengan brand ternama. Lara berpikir sejenak lalu meminta Diana untuk mengambil jam tangan kuple dengan harga fantastis. Kamu ambilkan jam tangan yang ada di belakang. Kesa melipat kedua tangannya lalu tersenyum sinis. Hah, kamu bisa-bisanya menyembunyikan jam tangan terbaik yang harganya sangat mahal itu. Lara tidak menjawab apapun. Begitu Diana keluar dengan membawakan jam tangan tersebut, Lara memperlihatkan dan juga menjelaskan secara detail jam tangan itu. Lara, apa ini cocok untukku dan juga calon suamiku? Kesa begitu percaya diri mengatakan jika Samuel akan menikahinya. Sedangkan Lara tahu bahwa di dalam keluarga Pradipta mereka hanya memiliki satu orang istri yang itu pun tetap dijaga dengan baik, kecuali Samuel yang memiliki sikap dingin kepada siapapun. Entah nanti dia akan bercerai atau tidak bersama dengan pria itu. Tapi yang jelas dia tahu kalau keluarga besar Samuel tidak pernah mengizinkan anaknya menikah 2 kali. Atau bahkan menambah istri, apapun yang terjadi. Yang jelas Lara yakin jika pernikahan itu hanyalah mimpi besar bagi Kesa. Dia tersenyum ramah. Tentu saja jam tangan itu sangat cocok untukmu dan juga untuk calon suamimu, jawabnya dengan senang hati. Tidak peduli dengan Samuel yang dimaksud, yang penting dia bisa menjual barangnya yang sangat langka itu. Meskipun nanti dia melihat jam tangan mewah itu bertengger di pergelangan tangan Samuel. Kamu serius? Tanya Kesa dengan senang hati. Tentu saja, pergelangan tanganmu sangat putih dan bersih. Jam tangan ini sangat cocok untukmu, apalagi untuk pasangan wanitanya. Jam tangan ini mengandung berlian yang sangat cocok untuk tangan indahmu. Semua orang pasti akan memujimu karena kamu menggunakan jam tangan mahal, Lara seperti seorang wanita yang sedang meledek Kesa sekarang. Sedangkan wanita itu terlihat sedang kegirangan dengan pipi yang sangat merah. Ah, kamu benar juga, Lara. Lalu mengenai butikmu itu, apa aku bisa berkunjung ke sana? Aku lihat di internet kalau kamu memiliki barang baru. Lara tersenyum menghadapi wanita ini dengan emosi tidak ada artinya. Jika dia bisa bersikap dingin dan juga mencoba menganggap Kesa seperti pelanggan biasa, maka semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, aku punya beberapa barang yang bagus. Ada dress dengan motif terbaru juga yang pasti itu sangat langka. Aku jarang sekali mengambil barang itu karena selalu saja kesulitan mendapatkannya. Kesa sepertinya tertarik dengan barang yang dijelaskan oleh Lara. Apa itu sangat bagus? Tentu saja, kamu tidak tertarik dengan sepatu. Aku juga sudah mulai membuka toko sepatu yang dari brand ternama juga. Kebetulan ada di mall ini, kamu bisa mencarinya sekarang. Aku bisa menemanimu. Lara, kamu tidak keberatan. Sindir Kesa. Mata mereka bertemu kemudian dibalas dengan senyuman oleh Lara. Tentu saja aku tidak keberatan. Ngomong-ngomong di mana anakmu? Dia ada di rumah sedang bermain. Apa kamu tertarik untuk bertemu dengannya? Kesa tersenyum licik dan dia tahu kalau Lara paling benci jika Samuel mengajak Zana bertemu dengan wanita simpanan Samuel. Apa kamu sedang bercanda? Aku kemarin bertemu dengan Samuel dan juga Zana. Dia putrimu yang paling cantik, Lara. Aku sangat senang bertemu dengan anak yang sering diceritakan oleh Samuel itu. Lara tersenyum manis menghadapi wanita ini. Zana itu cucu kesayangan di keluarga Pradipta. Jadi jangan mengganggunya. Kesa terkekeh lalu mengajak Lara ke kasir untuk membayar barang yang dibelinya barusan. Wanita itu pun mengeluarkan kartu kreditnya dan menyerahkannya untuk Lara. Begitu kasir yang hendak melayani Kesa, justru Lara menerima kartu tersebut, Lara mengambil alih. Lara, jadi gimana pendapat kamu tentang Samuel? Bukannya kamu sudah tahu kalau dia itu sudah diketahui banyak orang kalau dia adalah kekasihku? Lara yang baru saja melayani wanita itu tersenyum.
Aku tidak peduli dengan ucapan orang lain. Yang penting Samuel tetap ingat pada Zana itu saja, perihal dia mau bersamamu ya silakan saja. Tidak ada yang melarangmu bersama dengannya. Bahkan jika kamu begitu berani, seharusnya kamu suruh dia menyerah bukan? Kamu lupa diri, kalau kamu hanya sebagai cadangan. Balas Lara dengan senyuman sinisnya lalu mengambil barang itu untuk Kesa kemudian keluar dari tempat kasir menghampiri Kesa. Kartunya. Lara memberikan kartu itu dengan sopan. Raut wajah Kesa terlihat begitu kesal dengan jawaban Lara barusan yang menyakiti hatinya. Dia tidak peduli lagi dengan ucapan orang lain yang mengatakan dirinya orang ketiga di dalam hubungan rumah tangga Lara dan Samuel. Beberapa orang mengambil fotonya ketika bicara dengan Lara. Kamu wanita iblis. Lara tertawa geli mendengarnya. Iblis. Kamu sedang tidak bercanda. Aku harap kamu menganggap bahwa dirimu itu adalah seorang yang suci. Kamu lupa siapa yang iblis. Kuharap kamu tidak lupa bercermin diri, Kesa. Aku tidak peduli kamu bersama dengan Samuel, entah apa yang kamu lakukan dengannya. Aku harap kamu hanya perlu mengingat, jangan pernah muncul di hadapan Zana. Aku tidak akan segan merusak wajahmu di hadapan orang banyak, ancam Lara kepada Kesa yang terlihat sengaja memancing emosinya. Namun Lara bersyukur jika Kesa bersikap seperti sekarang ini. Kamu tunggu di sini, kamu bakalan lihat siapa yang bakalan dibela oleh Samuel. Lara melipat kedua tangannya berdiri dengan gaya yang elegan ketika berhadapan dengan Kesa. Tidak perlu terlihat lemah di hadapan Kesa jika kenyataannya seperti ini. Wanita itu menghubungi Samuel kemudian menunjuk ke arah Lara. Kamu lihat sekarang, siapa yang akan dibela oleh suamimu. Lara berbalik dan hendak menjauhi wanita itu. Tapi Kesa menariknya agar tetap berada di sana. Kamu mau menghindar dariku. Kamu nggak malu sama diri kamu sendiri, Lara. Bukannya takut tapi dia menatap Kesa dengan tatapan yang ingin membunuh wanita yang ada di depannya ini. Lara mendongakkan kepalanya karena Kesa menggunakan sepatu yang cukup tinggi. Lara cukup berani menghadapi Kesa sekarang ini, kamu pikir aku takut? Aku bisa membunuhmu di sini, dengan tanganku sendiri, kalau Samuel bawa Zana, kamu nggak bakalan dapat ampunan dariku, brengsek, kata Lara yang menatap mata Kesa yang sedang mencekiknya kali ini. Pertengkaran itu pun terjadi. Beberapa karyawan di sana mencoba untuk melerai keduanya. Tapi Kesa yang sangat keras itu membuat mereka semua mundur karena hendak mencelakai Lara. Tak lama kemudian Samuel datang menggendong Zana yang dimana Lara benci jika Samuel menghadapkan Zana dengan wanita di depannya sekarang ini. Kesa melepaskan cengkramannya di leher Lara. Sayang, wanita itu bersikap manis di hadapan Samuel setelah mencoba mencelakai Lara ketika melawan. Sedangkan Lara mengambil Zana dari gendongan Samuel. Dia benar-benar benci terhadap pria itu yang sudah melanggar janji mereka bahwa Zana tidak boleh bertemu dengan wanita manapun yang menjadi selingkuhannya Samuel. Itu yang cukup melukai hati Lara, bukan melihat Samuel bersama dengan orang lain. Tapi ketika melihat Zana menyaksikan sendiri bagaimana tingkah Samuel di hadapan anaknya. Lara menatap suaminya dengan penuh kebencian. Samuel menyadari jika istrinya sangat marah dengan semua ini. Bawa Zana ke belakang. Panggil Lara ketika wanita itu berhasil mengambil Zana dari gendongannya. Lara tersenyum melirik keduanya dengan jijik. Begitu dia hendak berbalik tangannya ditarik oleh Kesa. Kamu mau pergi. Bukannya kamu yang menantangku untuk melihat siapa yang akan dibela oleh Samuel bukan? Tatapan pria itu dingin dan akan tetap membela Kesa untuk sekarang ini. Sebab dia yang sangat mencintai Kesa dengan alasan apapun. Tidak peduli jika orang tuanya menentang hubungannya dengan wanita ini. Tapi melihat Lara di hadapannya menatapnya dengan jijik itu sedikit membuatnya tersinggung. Ada apa dengan tatapanmu? Kamu jijik. Lara tertawa, kamu memang menjijikkan dari dulu. Apa pernah bersikap dewasa? Harusnya kamu tahu diri, siapa yang sedang kamu lawan sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Samuel mempermalukan dia di hadapan orang-orang dan juga di hadapan karyawannya sendiri. Padahal yang mencari masalah itu adalah Kesa. Tapi yang dimarahi oleh Samuel itu adalah Lara, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Samuel. Tapi pria itu sudah sangat keterlaluan membela wanita lain di hadapannya langsung. Lara cukup mengerti dengan sikap ini. Walaupun dia tidak berharap sama sekali dibela oleh Samuel di hadapan orang lain. Tapi setidaknya pria itu bisa bersikap dewasa untuk menyelesaikan masalah di belakang untuk bicara dengan baik-baik tanpa harus membentaknya di hadapan orang banyak seperti sekarang ini. Jika pandangan orang lain tentang dia yang dicampakkan, maka itu adalah benar. Sangat tepat, tapi Lara cukup berani menghadapi suaminya sendiri. Kamu pikir aku takut? Teriak Lara. Samuel melirik ke arah lain dan melihat begitu banyak kerumunan yang sudah mulai memenuhi toko istrinya. Dia memegang tangan Kesa di sana. Kamu jangan mempermalukanku, Lara. Tatapan Samuel tidak kalah menantangnya dari Lara. Wanita itu tidak menunduk sama sekali begitu suaminya berkata demikian. Tapi dia malah tertawa melihat tingkah bajingan yang ada di depannya. Kamu lebih mempermalukan dirimu di hadapan orang lain bukan? Kamu tahu kan dia siapa? Bela Samuel terhadap Kesa yang masih berada di dalam genggamannya. Lara ingin tidak melawan kepada suaminya karena itu adalah perbuatan yang salah. Tapi lebih salah lagi adalah ketika Samuel di hadapannya justru membela wanita lain bukan malah membelanya selaku istri.
Apalagi dia marah dengan perjanjian yang sudah dilanggar oleh pria itu yang mempertemukan Zana dengan wanita simpanan itu. Kamu pikir aku takut? Lara, jangan gila kamu. Bentak Samuel di sana. Orang-orang terus memperhatikan Lara di sana. Semua orang malah mencemooh perbuatan Kesa, siapa yang tidak tahu model terkenal yang pacaran dengan suami orang lain ini. Apalagi di hadapan orang banyak, malah pria itu yang terlihat seperti pria pengecut dan membawa anaknya untuk menemui wanita itu. Sebelum orang-orang melihat kedatangan Samuel, mereka terlebih dahulu melihat perdebatan Kesa dengan Lara yang begitu menantang. Apalagi cara Lara yang membalas ucapan Kesa dengan santai tapi sedikit menyentil Kesa. Namun wanita itu memang tidak tahu diri dan malah menyerang Lara. Pria bajingan itu bisa-bisanya memarahi istrinya sendiri demi membela pelacur murahan itu. Samuel yang marah mencoba menghela napasnya dalam-dalam mendengar sebuah ucapan itu di sela-sela keributan yang terjadi. Ingin memarahi Lara tapi malah mendengar ucapan yang membela sikap Lara dibandingkan membela dirinya dan Kesa. Pria brengsek mana yang lebih membela pelacur daripada istrinya? Teriak seorang pria yang melihat kejadian di mana Samuel hendak menamparkan istrinya dengan tangan yang sudah ada di udara. Lakukan, karena semua ini akan selesai. Lara mencoba menahan air matanya dengan semua sikap Samuel yang sudah sangat keterlaluan ini. Maka satu-satunya cara adalah menyerah dengan semua ini.